Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raras Ajeng Pratiwi dari kelas Akuntansi 23A dengan NPM 2341208. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perilaku dalam organisasi dalam materi Sistem Pengendalian Manajemen. Perilaku organisasi mempelajari bagaimana individu maupun kelompok bertindak di dalam lingkungan kerja, serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan memahami perilaku dalam organisasi, manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, meningkatkan motivasi, serta memperbaiki komunikasi antar karyawan. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai definisi perilaku dalam organisasi. Sebelumnya, pada tahu nggak sih apa itu definisi perilaku dalam organisasi? Jadi, perilaku dalam organisasi adalah bidang ilmu yang mempelajari cara individu dan kelompok bertindak, berpikir, serta berinteraksi di dalam organisasi, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kinerja serta efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, perilaku organisasi berfokus pada bagaimana sistem seperti target, insentif, evaluasi kinerja, dan struktur organisasi dapat mempengaruhi perilaku manusia. Bisa secara positif, bisa juga secara negatif. Jadi bukan hanya tentang apa yang dilakukan seseorang di tempat kerja, tapi juga mengapa perilaku seperti itu dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur perilaku dalam organisasi. Jadi dalam teori perilaku organisasi ada beberapa aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada motivasi, yang dimana ini adalah dorongan yang membuat seseorang mau bekerja dan mencapai targetnya. Jika sistem pengendalian memberikan insentif yang adil dan transparan, karyawan akan termotivasi dengan cara yang positif. Tapi jika sistemnya tidak adil, bisa menimbulkan demotivasi bahkan perilaku disfungsional. Yang kedua ada kepemimpinan, yang dimana gaya kepemimpinan menentukan arah perilaku bawahan. Pemimpin yang suportif akan membangun kepercayaan, sedangkan pemimpin yang otoriter sering menimbulkan ketakutan dan pelaporan palsu. Yang ketiga terakhir ada komunikasi, yang dimana dalam sistem pengendalian, komunikasi sangat penting. Jika pesan disampaikan dengan jelas, karyawan paham ekspektasi dan standar kerja. Tapi jika komunikasi yang buruk, bisa terjadi kesalahpahaman dalam pelaporan. Yang keempat ada konflik dan kerjasama, yang dimana konflik tidak selalu buruk asal dikelola dengan benar, bisa menimbulkan ide baru. Namun konflik yang tidak terselesaikan bisa merusak koordinasi dan menurunkan efektivitas sistem. Yang terakhir ada budaya organisasi, yang dimana budaya organisasi ini adalah nilai dan norma yang menjadi dasar perilaku di tempat kerja. Jika budaya organisasi menekankan integritas, maka sistem pengendalian akan berjalan efektif. Tapi jika budayanya permisif terhadap manipulasi, maka sistem akan gagal. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan perilaku dalam sistem pengendalian manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen, perilaku menjadi faktor yang menentukan apakah sistem bisa berjalan efektif atau tidak. Yang pertama, sistem pengendalian dirancang untuk mempengaruhi perilaku manusia agar sejalan dengan tujuan organisasi. Misalnya, sistem target dan bonus dibuat agar karyawan berusaha keras mencapai sasarannya. Yang kedua, ada alat pengendali. Setiap alat pengendali seperti anggaran, evaluasi, dan reward bisa menimbulkan respon perilaku tertentu. Jika sistem tidak adil,
karyawan bisa melakukan tindakan disfungsional seperti memanipulasi laporan atau menutupi kesalahan. Yang ketiga, ada memahami perilaku manusia membantu manajer untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan motivasi, dan membangun budaya kerja yang positif. Nah, di sini ada contoh kasus yang dimana seorang supervisor di perusahaan manufaktur mengetahui bahwa rekan satu timnya secara rutin mengurangi jam kerja karyawan untuk menghemat biaya lembur, namun tetap melaporkan produksi sesuai target agar terlihat efisien. Supervisor ini mengalami dilema etika. Di satu sisi, ia ingin jujur dan menegakkan nilai integritas, tapi di sisi lain, ia takut dianggap tidak loyal terhadap atasan yang justru mendukung praktek manipulasi tersebut. Di sini kita melihat bagaimana sistem pengendalian bisa menentukan munculnya konflik perilaku antar kejujuran dan loyalitas semu. Nah, selanjutnya kita analisis kasus dan dampaknya. Dari kasus tadi muncul beberapa bentuk perilaku dan dampaknya terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, perilaku yang muncul terjadi dilema etika, manipulasi laporan, dan tekanan sosial dari atasan. Yang kedua, dampak terhadap sistem, data hasil kerja jadi tidak akurat, evaluasi kinerja menjadi bias, dan moral organisasi menurun karena nilai kejujuran digantikan dengan loyalitas semu. Dengan kata lain, perilaku yang salah dapat merusak keseluruhan sistem pengendalian manajemen meskipun struktur dan prosedurnya sudah dirancang dengan baik. Ada beberapa solusi pengendalian yang tepat. Yang pertama, pengendalian etika dan budaya organisasi, yang dimana perusahaan harus menanamkan nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam budaya kerja sehari-hari. Yang kedua, ada membangun sistem pelaporan internal, yang dimana karyawan harus merasa aman ketika melapor, tidak takut ditekan atau diancam. Yang ketiga, ada audit internal dan kontrol silang, yang dimana setiap bagian harus saling memeriksa laporan agar tidak ada manipulasi data jam kerja dan hasil produksi. Yang keempat, adanya pelatihan etika dan kepemimpinan, yang dimana pemimpin perlu dilatih agar berani menegakkan nilai kebenaran, bukan hanya loyalitas terhadap atasan. Langkah-langkah ini dapat memperkuat integritas sistem dan memastikan pengendalian berjalan sesuai tujuan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perilaku dalam organisasi memiliki peran yang sangat besar dalam efektivitas sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian yang baik bukan hanya soal angka dan laporan, tapi juga tentang bagaimana manusia di dalam organisasi memahami, menerima, dan menjalankan sistem tersebut dengan kesadaran dan tanggung jawabnya. Karena itu, organisasi perlu menyeimbangkan antara pengendalian formal seperti aturan dan insentif dengan pengendalian informal seperti budaya, komunikasi, dan nilai-nilai etika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.